Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Ya, bagaimana yel-yelnya? Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Pada kesempatan pagi ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran. Sudah ada 20 orang yang bergabung. Ya. Coba Ibu lihat dulu siapa saja yang sudah gabung. Sri Puspita Dewi, Denis, kemudian Rai Govinda Dasi, Gede Wiatnyana, Ari Kencana Dewi ya. Sudah banyak yang hadir. Bagaimana anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya Ari Kusuma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Bu. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Jadi sarapan itu sangat penting anak-anak. Walaupun dalam kondisi masih pandemi, kita tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring anak-anak ya. Dan anak-anak di rumah juga tetap jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang sehat supaya imun tubuhnya tetap terjaga. Kemudian kalau keluar rumah ingat pakai apa? Masker, bagus sekali. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Ingat itu anak-anak ya, karena sekarang kita kasus COVID di Bali ini sudah sangat tinggi. Nah, baiklah anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung nilai apa anak-anak? Mengandung nilai apa? Denis, coba. Mengandung nilai universal dan nilai lestari. Anak-anak lupa ya, berarti belum baca bukunya. Ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung nilai universal, mengandung nilai lestari. Nilai universal itu artinya apa? Bahwa bangsa-bangsa beradab di dunia. ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya. Menjunjung tinggi peradaban di dunia. Bagus sekali. Kemudian hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar. Siapa yang masih ingat? Apa hubungan proklamasi dengan Undang-Undang Dasar? Angkat tangannya. Edi Saputra, coba Edi. Itu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, jadi proklamasi itu adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan, ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materinya anak-anak, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah ajarkan itu kenapa kita harus memiliki Undang-Undang Dasar.
Ya, jadi setiap negara yang merdeka itu harus memiliki aturan ya. Jadi setiap negara itu harus memiliki aturan. Masih ingat enggak? Aturan itu ada aturan yang tertulis dan peraturan hukum yang tidak tertulis ya. Aturan hukum tertulis di Indonesia. Oke, Ibu ulangi anak-anak ya. Jadi setiap negara itu harus memiliki apa anak-anak? Peraturan ya. Kenapa harus memiliki peraturan? Supaya kehidupan masyarakatnya menjadi teratur dan terarah ya. Ya, bagus sekali. Nah, kemarin Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok melalui WhatsApp group. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian cari jawaban dari soal yang Ibu berikan, yang sudah Ibu kirimkan kemarin, mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi sebelum lanjut, Ibu akan berikan pretest kepada anak-anak. Sebelum anak-anak berdiskusi dengan kelompok, Ibu akan kirimkan link pretestnya. Silakan anak-anak jawab. Ya, sebentar Ibu akan kirimkan. Ya, anak-anak sudah bisa lihat linknya dalam kolom chat? Bisa, Bu. Ya, silakan dibuka linknya, kemudian dijawab ya. Oh, anak-anak apa bisa mendengarkan Ibu? Belum selesai, Bu. Belum selesai, ya. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit lagi ya. Silakan dijawab saja, itu ada beberapa soal untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sejauh mana anak-anak mengetahui tentang materi yang akan Ibu ajarkan hari ini. Sudah ya? Ari Kusuma sudah? Sudah. Iya. Yang lain sudah anak-anak ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. Silakan anak-anak berdiskusi, kemudian LKPD yang Ibu sudah bagikan kemarin, anak-anak silakan juga dijawab. Sebentar Ibu akan adakan presentasi. Ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak. Gimana? Sudah anak-anak? Oke, Ibu cukupkan waktunya untuk berdiskusi anak-anak ya. Coba sebelum Ibu yang memberikan kesimpulan, Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Siapa yang ingin pertama mempresentasikan? Ari Kusuma, mana Ari Kusuma? Ari Kusuma sudah siap? Sudah. Ya, Ari Kusuma mewakili kelompok 1 ya Ari ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dr. Ari Kusuma Wardani dari kelas 8A nomor absen 23. Saya perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kedudukan dan juga analisis fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Saya mulai. Yang pertama, jelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konveksi. Yang berikutnya yaitu nomor 2, analisis fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis. Undang-Undang Dasar juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan juga warga negara. Baik, apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, bagus sekali presentasinya dari kelompok 1. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai jawaban dari kelompok 1 atau ingin menambahkan? Tidak. Ya, kalau tidak kita lanjutkan anak-anak ya. Kelompok 2 selanjutnya Ari Kencana. Mana Ari Kencana? Ari Kencana, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah siap Ari? Ari Kencana mewakili kelompok 2. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nikita Ari Kencana, absen 22 dari kelas. Sepertinya jaringannya Ari kurang bagus ini. Di sini saya akan presentasi jawaban saya dan kelompok saya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Rizky. Ya. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau hukum. Bu. Nomor 1, kedudukan Undang-Undang Dasar. Nomor 1, kedudukan Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar atau hukum pokok. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang bersifat fundamental. Artinya mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap dan secara hukum tidak dapat diubah. Di mana landasan bentuk-bentuk peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, di bawahnya harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempati kedudukan tertinggi yang bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaan yang kedua, Undang-undang juga memiliki fungsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagus sekali ya. Kita skip dulu pertanyaannya. Lanjut kelompok 3, Denis Swiadnyana. Silakan Denis, presentasikan hasil kelompoknya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ketua Denis Swiadnyana dari kelas 8A nomor absen 7. Ya. Kali ini saya presentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 3. Jelaskan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang kedua, analisislah fungsi UUD NRI 1945 bagi negara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan hukum Indonesia. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4, Wahyu Pradnyana. Mana Wahyu? Silakan. Saya, Bu. Presentasikan, ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Pradnyana dari kelas 8A absen 15 akan mempresentasikan kerja dari kelompok 4. Soal yang pertama, jelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai hukum paling tinggi dan bersifat fundamental atau sesuatu yang menggambarkan berbagai hal, kegiatan, dan prinsip-prinsip. Pertanyaan kedua, analisislah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara Indonesia. Jawaban, sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan skala keterbatasannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagus sekali presentasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk wakil-wakil kelompok yang sudah dengan sangat baik menyajikan hasil diskusinya. Nah, sebelum lanjut ke presentasi LKPD, jadi Ibu akan jelaskan sedikit ya mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anak sudah bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Ya, jadi Bisa, Bu. ada 4 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar, kemudian fungsi Undang-Undang Dasar, sistematika Undang-Undang Dasar, dan manfaat Undang-Undang Dasar.
Nah, sebelumnya Ibu sudah instruksi kepada anak-anak semua untuk membaca terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensi kita. Yang pertama yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan mempresentasikan laporan hasil telaah kedudukan dan fungsi. Anak-anak tadi sudah menjelaskan ini ya, laporan hasil telaah kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya anak-anak coba perhatikan gambar yang ada dalam PowerPoint. Ada 3 gambar. Coba perhatikan. Sudah semua bisa melihat? Bu. Ya. Coba Ari Kusuma. Yang pertama ini gambar apa, Ari? Gambar para tahanan dari KPK. Iya. Kalau tahanan KPK berarti dia melakukan tindak kejahatan apa? Korupsi. Korupsi. Bagus sekali ya. Biasanya yang melakukan korupsi itu siapa? Orang yang sedang menduduki jabatan-jabatan tertentu, ya. Nah, sering anak-anak menonton berita tentang korupsi enggak? Sering. Iya, biasanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu adalah orang-orang yang sedang duduk dalam jabatan-jabatan tertentu, sehingga dia lupa, ya, lupa akan kewenangannya, lupa akan jabatannya. Dia menyalahgunakan jabatannya, anak-anak. Korupsi itu sangat merugikan negara, anak-anak, ya, sangat merugikan masyarakat. Nah, untuk itu KPK sedang berusaha membersihkan negara kita dari pelaku-pelaku tindak kejahatan korupsi, anak-anak. Ya, kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini? Gambar polisi sedang Menilang sepeda. Iya. Menilang sepeda. Kenapa dia menilang? Karena berboncengan sepeda. Iya, karena dia melanggar peraturan, ya. Dia tidak memakai helm. Kemudian Berboncengan. ya, berboncengan melebihi kapasitas. Itu berbahaya enggak, anak-anak? Berbahaya. Berbahaya. Jadi Pak Polisi ini tugasnya apa? Menertibkan lalu lintas, ya. Lintas. Ya, kenapa perlu tata tertib dalam berlalu lintas? Demi keselamatan bersama. Iya, demi keselamatan bersama. Coba bayangkan anak-anak. Pengendara lain. Iya, coba bayangkan kalau misalnya di negara kita tidak ada peraturan, Demi tidak ada hukum, apa yang terjadi? Maka negara kita akan menjadi berantakan. iya, berantakan, menjadi kacau. Setiap orang akan melakukan kehendaknya sendiri. Tidak ada peraturan. Berarti kalau di lalu lintas tidak terdapat peraturan, apa yang terjadi? Sering terjadi kecelakaan. Benar enggak, anak-anak? Benar. Benar. Nah, sering terjadi kecelakaan. Coba di perempatan itu tidak ada lampu lalu lintas. Tidak ada lampu yang mengatur lalu lintas. Pasti sering terjadi kecelakaan. Ya, sama seperti di negara kita, anak-anak, ya. Negara kita di Indonesia perlu adanya suatu peraturan hukum dasar yang dijadikan pedoman atau acuan dalam bertingkah laku, anak-anak, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar yang di bawah ini. Ada gambar apa saja? Gambar polisi, ya. Indonesia. Gambar polisi, kemudian ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Jadi ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Anak-anak tahu kan ya? Iya. Ya, baiklah kita lanjutkan.
Bisa, Bu. Nah, selanjutnya itu ada gambar siapa kira-kira ini? Presiden. Presiden. Insinyur Soekarno, ya, ada Muhammad Hatta. Nah, ini adalah tokoh-tokoh panitia 9. Masih ingat nggak dulu di kelas 7 pada proses pembentukan Undang-Undang Dasar? Masih ingat? Masih ya? Ya, jadi panitia 9 ini adalah panitia yang merancang hukum dasar atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Nanti anak pelajari siapa saja tokoh-tokoh panitia 9, anak-anak. Ya, jadi ini ada konstitusi, hukum. Konstitusi ada tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pernah anak-anak membaca UUD NRI tahun 45? Pernah. Ya, terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian konstitusi tidak tertulis yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi disebut dengan konvensi. Jadi konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah kenegaraan, ya, sudah terpelihara. Sudah dijadikan sebagai hukum dasar. Contohnya misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Itu tidak tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah negara. Nah, kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar yaitu sebagai hukum dasar. Benar yang dikatakan oleh anak-anak tadi, ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar yang berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, kenapa dia bisa dikatakan menempati kedudukan tertinggi? Karena Undang-Undang Dasar itu bukan satu-satunya hukum yang ada di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar itu hanya memuat hal-hal pokoknya saja. Secara lebih rinci akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Seperti misalnya TAP MPR, kemudian undang-undang, ada Perpu, ada peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu kedudukannya tertinggi sebagai payung hukum, anak-anak. Ya, sudah mengerti? Sudah. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah sistematika, anak-anak. Jadi, sistematika Undang-Undang Dasar sebelum perubahan dan sesudah mengalami perubahan. Oh, bukan, ini sistematika ya. Jadi, ini adalah fungsi, ya, manfaat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sifat Undang-Undang Dasar. Bisa anak-anak lihat? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi sifatnya yang pertama, tertulis dan rumusannya jelas. Jadi Undang-Undang Dasar itu jelas rumusannya, tertulis, disahkan, ya. Kemudian bersifat singkat dan supel. Kenapa dia dikatakan singkat? Karena dia hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, ya, sehingga dia dikatakan singkat. Kemudian memuat norma-norma dan ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Memuat norma-norma, norma dasar, ya, hal-hal yang fundamental. Kemudian peraturan hukum positif yang tertinggi. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Undang-Undang Dasar itu berkedudukan sebagai hukum positif, ya, hukum yang tertinggi. Kemudian apa fungsi dari Undang-Undang Dasar, anak-anak? Yang pertama adalah membatasi kekuasaan negara. Nah, jadi di Indonesia, di negara kita itu kan ada pemerintah, ada masyarakat.
Jadi Undang-Undang Dasar itu tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga membatasi kekuasaan negara. Misalnya seperti presiden, wakil presiden, MPR. Nah, dia ada yang membatasi. Kalau tidak ada yang membatasi, maka pemerintah kita akan berperilaku sewenang-wenang, ya. Berperilaku sehendaknya, begitu. Kemudian yang kedua, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam undang-undang. Kemudian memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah. Cerminan penyelenggaraan pemerintah. Dan yang terakhir, mengontrol peraturan di bawahnya. Jadi itu adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar. Nah, maksud dari mengontrol peraturan di bawahnya itu artinya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh berlaku, anak-anak, ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kita lanjutkan ya. Ini adalah sistematika. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan atau disebut dengan amandemen. Ya, amandemen atau perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya Ibu tanya kepada anak-anak, lembaga apa yang berhak merubah Undang-Undang Dasar? MPR. MPR, bagus sekali ya. Jadi tata cara perubahan Undang-Undang Dasar itu terdapat dalam pasal 37. Nanti anak-anak baca sendiri, cari informasi dari berbagai sumber apa saja isi dari pasal 37. Jadi ada beberapa pasal-pasal yang tidak boleh mengalami perubahan. Ya, misalnya seperti pembukaan, itu tidak boleh dilakukan perubahan. Masih ingat enggak minggu lalu Ibu ajarkan? Kenapa pembukaan tidak boleh dilakukan perubahan? Masih. Ya, Cynthia, kenapa Cynthia? Karena akan membubarkan seluruh negara Indonesia. Ya, karena merubah pembukaan berarti membubarkan negara Indonesia. Bagus. Ya, bagus sekali. Nah, ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar sebelum mengalami perubahan. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh. Nah, batang tubuhnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal peraturan peralihan. Nah, kemudian sistematika setelah perubahan. Nah, sistematika setelah perubahan itu yang pertama, pembukaan tetap 4 alinea. Kemudian batang tubuh terdiri dari 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Ya, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Ya, bagus sekali ya. Tidak, Bu. Nah, ini yang terakhir, yaitu manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih manfaat Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia? Govinda Dasi bisa baca enggak? Yang pertama. Bisa, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa Indonesia adalah mengatur norma-norma di Republik Indonesia, mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi, manfaat dari Undang-Undang Dasar yang pertama adalah penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, sama seperti kita dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah itu ada tata tertib sekolah. Misalnya, anak-anak harus berpakaian sesuai dengan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Nah, coba kalau tidak ada peraturan atau tata tertib, maka anak-anak datang ke sekolah dengan pakaian yang semaunya. Ya, itu contoh. Kemudian yang kedua, suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Kemudian mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib. Nah, jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia semua taat pada peraturan, maka kita akan menjadi negara yang tertib, damai. Ya, tidak ada yang namanya kejahatan. Kalau saja semua warga negara sadar akan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ya. Nah, selebihnya silakan anak-anak cari, kemudian diskusi bersama teman apa saja manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sampai di sana ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang silakan anak-anak LKPD-nya dibuka kembali. Kemudian anak-anak jawab, ada beberapa permasalahan di sana yang Ibu berikan. Silakan Ibu kasih waktu beberapa menit untuk anak-anak menjawab ya. Nah, barangkali ada yang sudah menjawab anak-anak. LKPD-nya siapa yang ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didiknya? Ayo yang sudah. Ya, Govinda Dasi. Silakan Govinda. Yang nomor 2 itu menurut pengamatan saya, pada gambar pertama saya melihat anak-anak putus sekolah. Sedangkan gambar kedua saya melihat beberapa siswa belajar dengan ICT. Untuk pertanyaan yang ketiga, gambar pertama, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia apabila dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undang yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Gambar 2, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia dapat menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman, maka UUD 1945 akan lebih relevan dengan kehidupan masyarakat. Ya, sudah Govinda? Sudah. Oke, yang lain sekarang. Siapa yang ingin mempresentasikan LKPD-nya yang sudah Ibu berikan sebelum nanti Ibu periksa? Coba dipresentasikan dulu. Wahyu Pradnyana, sudah Wahyu? Belum, Bu. Ari Kusuma? Mana Ari? Baik, untuk yang nomor 2, A. Masalah dari kutipan teks di atas adalah kemiskinan yang belum teratasi di Indonesia. Dan yang B, kaitannya dengan materi pembelajaran ini adalah dampak negatif dari kedudukan Undang-Undang Dasar jika tidak dikelola dengan tepat. Ya, bagus sekali. Solusinya, mengelola Undang-Undang Dasar dengan baik tanpa merugikan pihak manapun, update data penduduk. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Ya, oke Ibu cukupkan karena waktu yang sangat terbatas. Ya, sebenarnya Ibu ingin sekali mendengarkan hasil presentasi dari semua anak-anak, tapi karena waktu yang cukup singkat ini, sebelum kita akhiri, jadi Ibu adakan post-test lagi sekali ya. Jadi anak-anak tadi sudah melaksanakan pretest, sekarang Ibu akan kasih soal post-test. Usahakan nilainya meningkat anak-anak ya. Jadi Ibu akan kirimkan link post-test. Nah, sudah anak-anak? Ya, silakan. Ya, silakan anak-anak jawab post-testnya. Sudah bisa lihat anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Silakan dijawab ya. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Ya. Nanti skornya akan langsung terlihat di sana ya. Jadi anak-anak bisa melihat hasil pemahaman anak-anak sebelum dilaksanakan pembelajaran dan setelah dilaksanakan pembelajaran. Apakah meningkat, tetap, atau bahkan menurun? Oke, Ibu sudahi ya, waktunya sudah selesai.
Nomor absen 14. Iputu siapa ini? Berapa nilainya? Oh, 100. Ya, Mangga. bagus sekali ya. Nanti Ibu cek juga. Ibu masukkan ke daftar nilai nanti untuk pertemuan yang kedua ini. Ya, Ibu anggap sudah semua ya? Sudah semua mengisi link post test. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini, yaitu menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, tadi ya beberapa yang sudah presentasi LKPD, Ibu sangat berikan apresiasi yang luar biasa. Anak-anak sudah mampu memecahkan sebuah permasalahan, di mana Ibu tadi berikan beberapa gambar. Anak-anak mampu mengamati dengan sangat antusias ya. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Rai Govinda Dasi itu bahwa masih terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan di Indonesia, peraturan Undang-Undang Dasar terutama ya. Misalnya terdapat kemiskinan, anak-anak terlantar, yang mana seharusnya anak-anak terlantar, kemudian kesejahteraan masyarakat itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Padahal itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahwa semua masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk anak yang putus sekolah, begitu anak-anak ya. Kemudian kemiskinan di Indonesia juga masih sangat tinggi anak-anak. Banyak kita perhatikan di berita-berita di televisi ya, di media sosial, banyak terjadi ketimpangan kehidupan masyarakat. Ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, tidak punya rumah, tidak bisa makan. Salah satu sisi ada yang hidupnya sangat berlebihan. Jadi itulah ketimpangan-ketimpangan yang masih terjadi di negara kita, anak-anak. Ya, semoga ke depannya pemerintah kita mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, anak-anak ya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kira-kira apa manfaat yang anak-anak peroleh dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Manfaat yang sudah anak-anak peroleh. Kesimpulan yang saya dapat tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Undang-Undang NRI tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sudah? Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada Ayu Rai ya. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Wahyu Pradnyana, mana Wahyu? Saya, Bu. Ya, kira-kira apa yang dapat kamu ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, Bu. Ya, tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar itu menempati kedudukan Tertinggi, bagus Bu. sekali ya. Kemudian memiliki fungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak, bagus Tidak, ya. Bu. Berarti anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan sudah memahami apa yang telah anak-anak diskusikan. Ibu harap pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi anak-anak ya. Kemudian disiplinnya ditingkatkan. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian disiplin dalam berpakaian. Itu harus ditingkatkan anak-anak. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang taat terhadap peraturan. Ya. Nah, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian minggu depan kita akan membuat sebuah proyek ya. Membuat sebuah proyek yaitu
materi tentang menampilkan perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti anak-anak pelajari dalam buku paket itu materinya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ibu izinkan anak-anak untuk live ya. Silakan akhiri panggilannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya.